Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Semua pengurus takmir masjid Asyiratul Mustaqim yang saya hormati, semua jamaah hadirin yang saya hormati. Ini mau ngaji apa mau kajian? Apa mau hiburan? Sebetulnya ngaji itu hanya dianggap cari hiburan, tapi bukan hiburan yang maksiat, tapi hiburan yang baik. Saya banyak membaca referensi, utamanya tentu Quran dan hadis. Inti dari Islam itu mahabbatullah, mencintai Allah. Di mana-mana cinta itu happy, senang. Jadi sampai orang maksiat itu kan cari apa? Senang. Jadi kalau sudah senang dengan Allah dan Rasul, insya Allah maksiat itu jauh. Sehingga aturan dalam Islam itu jelas. Di antara orang yang kata Rasulullah SAW, halawatul iman, yang menemukan manisnya iman adalah ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai dibanding yang lain. Ini penting, daripada kita melarang maksiat dengan cara kekerasan, nanti dilaporkan polisi. Mendingan mencintai Allah sehingga nggak ada cinta untuk yang lain, termasuk maksiat. Sekarang termasuk keresahan saya sering mengkaji ini di Universitas Islam Indonesia dengan beberapa profesor, beberapa doktor. Dalam kajian-kajian itu mereka menerima sekali konsep saya supaya hidup itu penuh dengan cinta. Yang cinta itu bukan kelangenan, bukan pelarian, tapi benar-benar cinta. Ya saya ulang lagi, benar-benar cinta. Sehingga dalam Al-Quran diterangkan kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Dengan fadl Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan demikian kamu harus senang. Senang itu maknanya terhibur, tapi di bahasa Indonesia kosakata terhibur, hiburan itu hal-hal yang apa? Negatif. Ini agak kriminal sebenarnya. Sebenarnya paroh itu tidak harus hal negatif. Senang, terhibur itu tidak harus sesuatu yang apa? Negatif. Mulai dulu sahabat kalau nyifati Rasulullah itu wa qurrati a'yunina, yang menjadi ketenangan mata kita. Kita juga berdoa Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi pandangan yang indah. Jangan melihat orang lain indah, melihat istri sebel. Nah, itu kasusnya orang-orang merantau dan yang nggak merantau sama saja. Jadi itu penyakit laten ya, melihat orang lain senang, kok tahu melihat istrinya tidak senang. Nah, itu kasus orang merantau dan yang tidak merantau supaya tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan tapi bermakna, karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Nggak ada ceritanya filosofi agama itu berat, karena jubilatil ukul ala qabulil haqqi. Semua ulama berpendapat akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, Pak Bahak, zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu tidak enaknya zina di mana? Terus dia saya tantang, andai kan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus tak suruh lagi kamu bisa, ya udah bisa. Akhirnya dia mikir ya, kalau wajib malah bingung, harus mengumpulkan uang untuk order. Dan kalau dia senang seseorang tidak harus kesampaian. Ya kan, kalau kamu senang seseorang kan tidak mesti dia senang kamu. Kan repot kan? Kalau seneng tidak mesti dia seneng kamu, atau nggak seneng maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan terus tidak usah, kan enak malah. Tidur di kamar happy santai. Syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang religi. Misalnya maling diharamkan ya enak. Kalau kita boleh maling malah digebuki orang malah repot. Barokahnya diharamkan dan dapat pahala dan digebukin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan amatir, itu yang sering saya kritik setiap saya ngaji itu kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluhin,
Islam tuh repot, mau kebar gak boleh, mau bebas gak boleh. Andai kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh maket kalau bayar, itu aturan nggak? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau homer atau arak yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Ini namanya soleh amatir, apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu. Apa ujub, apa syukur itu tinggal yang hasut atau yang seneng. Yang seneng akan komentari Gus Bak syukur, yang enggak seneng namanya akan komentari ujub. Ya sudahlah, itu biasa manusia seperti itu. Seperti sampan merengut itu, yang seneng akan bilang pemikir serius, yang enggak seneng kok merengut. Orang ita itu ya gitu, yang seneng bilang wah itu sibuk, alor ngidul. Yang enggak seneng kan bilang wah ita itu. Jadi itu kan enggak usah dipikir lah, komentar orang itu enggak usah. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir, terutama untuk zaman akhir. Saya ulang lagi, terutama untuk zaman akhir. Saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyanyi saya hafal Quran, bagus. Kalau enggak ya kacau. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran, dia sendiri enggak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan, karena tafsir Kemenak itu ada kesalahan sekian 2000 itu, tak tanya, kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini pada saya. Ini kayak Tyson tinju sama LSP kalau kelasnya nggak sama mati musuhnya. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja, sebagaimana sanad saya dari guru-guru saya ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy, farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya. Kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar, orang yang sedang tahajud menangisi dosanya, plus menangisi nasibnya kalau di perantauan. Itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senang yang sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya, senangnya di mana? Tidak tahu, dia mabuk. Sementara senang kami ingat betul, tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senang. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud, itu santrinya itu sudah mendelik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud, orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan, tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal ini, kalau 3 hal ini ada pada kamu, ada pada kita, berarti kita ini menemukan halawatal iman, manisnya iman. Yaitu satu, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kami itu sehari. Saya ini di Jawa, kecelok kiai besar, tapi punya uang 200.000 itu ngira banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Karena saya hitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi, pasti kamu nggak mau. Karena kamu pecinta won. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan? Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Berpikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun.
Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat enggak? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih. Jadi tidak perlu kamu soal ini sahih apa enggak, tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau enggak kayak Tyson dengan Elias Pikal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan tapi karena proper. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang mencari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada Tuhan, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu. Ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena agak priayi. Nabi pernah ngendikan wafi buti ahadikum sodako. Kamu ngeloni istri kamu itu ya sodako. Sahabat ya tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja. Alaihi salawatu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak zaujahnya, enggak istrinya, apa dia ada dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Fakadzalika kalau wadu'a fi halalin kana lahu ajrun. Begitulah kalau dia kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah. Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah, ngaji begini ibadah, meskipun nggak paham, nggak ada sarannya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu udah harus paham. Yang penting datang, pura-pura paham, selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu. Ya santri gak ada dengan santri tua-tua gitu. Itu Gus, jenengan sama saya nanti di surganya bisa. Kenapa gitu? Karena kata Rasulullah SAW itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mengambah jalan, yang mencari jalan, berjuang sekolah, nyari ilmu. Nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari loh Gus. Kalau sudah ketemu kayak jenengan enggak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih itu pasti sampean enggak saya. Wah saya mikir, wah ini nyari hadis apa yang bela saya. Karena hadis ini itu enggak mihak saya, enggak mihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu, maka bergembiralah yang nyari ilmu udah alim-alim. Karena syaratnya, ya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari ilmu. Di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah. Karena kiainya sudah ketemu. Maka bergembiralah juga saat tidak paham. Artinya masih mencari. Makanya kalau mau paham jangan paham. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga ngapalkan hadis saya itu banyak dan imbang itu ya balance kalau dalam bahasa inteleknya. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitan fil bahr wa hatta namlatu fi juhriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 01 02, hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Tidak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya, butuh balance. Enggak boleh ilmu, tapi karena ilmu enggak pantas diomongkan tandingan gitu aja.
Kata saya ada hadis yang bunyinya gini. Wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim. Tidak yang belum alim. Itu kamu tidak masuk hadis itu. Keren mana? Wah sama kerennya Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk. Ya sudah, nggak usah geger ketemu di sana. Jadi ini yang penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak, yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu kafah. Kafah itu artinya konsepnya itu komplit, tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan hati. Nanti kalian protes nggak bagus Israel. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal layyinal janib, mutawaddi, layyinal janib, sahlal akhlak, namanya layyinal janib. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, terus simpatik, sangat simpatik. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman, beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyasnen atau ya Salisa Robiah beberapa. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon bisa saja Sayyidina Ali, dan awaluman amanah mutlakon bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu, ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal, itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu, sehingga dia memerintahkan hulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu tiruah cari Maisarah ya. Maisarah itu nama lelaki ya. Lihat ya, Maisarah itu nama lelaki. Orang Arab memang lucu, biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa gontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau dalam bahasa Jawa kan enggak, soleh dan solihah, muslimin dan muslimat, pokoknya kalau ada ta itu mana. Cuma bahasa itu agak harus, tapi tahunya baru gitu sudah bagus loh. Bisa naik kelas. Akhirnya Maisarah itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam, ikuti dagang. Semua keajaiban dan alamat nubuwah itu ada semua, termasuk tudhilul ghamamah tuti'us sahaid. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa? Mendung mengalami Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saat di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua nabi pernah duduk di situ. Termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampai yang duduk pohonnya agak reaksi biasanya. Tapi kalau Nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya Nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohibu Khairah itu tahu ini calon Nabi sesuai definisi atau kriteria. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khadijah, terus Nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang yang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok nggak jadi Nabi? Biasa-biasa saja, tetap dagang saja. Nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah yang. Sehingga Khadijah mulai mamang, ini kapan jadi Nabi ini? Gini-gini aja ya. Nah, pas umur 40 itu Nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad al-layali yadawatil adat. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud al-layali yadawatil adat. Yang dikatakan tahannus adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari.
Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakannya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang gitu. Ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama ada makan. Dari perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi ya normal bawa bekal, jadi tidak lapar-lapar amat. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi enggak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus lah, saking hormatnya sama kiai makannya banyak. Apa ngetes kiainya kalau banyak ada kiai ini. Motifnya apa enggak tahu. Motifnya enggak tahu, tapi khusnudzon wajib. Panitia tenang saja, kiai itu wajib. Ya sudah tetap. Singkat cerita, ketemu malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini ya Muhammad." Nabi jawab, "Ma'a Nabi Qadir, saya tidak bisa baca." Sampai 3 kali Nabi bilang tidak bisa baca. Makanya syaratnya Nabi itu memang ummi. Ummi itu tidak tahu. Kenapa harus tidak tahu? Karena dia original, beroriginal. Nggak boleh Nabi punya pemikiran tandingan atau versi. Nabi itu harus faragh, harus kosong. Karena akan diisi hanya oleh nurun nubuwah, nurul risalah. Makanya orang-orang pintar itu nggak boleh jadi nabi, bahaya itu. Nanti perintah Tuhan akan dianalisis. Makanya berat, orang intelektual jadi wali itu berat, tak jamin berat. Karena semua perintah Allah akan dianalisis. Oh itu Allah pasti tidak terima. Makanya saya itu kadang-kadang jadi orang alim ya getun, karena takut-takut cerdas. Kalau cerdas itu nganali. Makanya sama orang bodoh saya kadang hormat, ini bagus. Bagus, ya bagus lah, ada sisi bagusnya lah. Jadi syaratnya Nabi memang nggak boleh punya pikiran juga. Tapi itu satu kelebihan, itu fadhil. Untuk Nabi itu, tidak untuk sampean, untuk Nabi itu fadhil. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, Ustadz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu saya kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dalil ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu kodum itu apa? Langganan. Kalau ada orang mati ya mesti kullu nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati. Jadi umat ilmunya tidak tambah, ya sudah. Siapa saja yang nikah ya itu aja, yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. Ngurangi beban bumi. Ngurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fasik ini. Itu nggak disangoni namanya. Sudah ada disangoni, dibenci keluarganya, ya enggak? Ya daripada gitu yang umum saja kullu nafsin. Kematian adalah mau itu, kafa bil mauti wa itu. Cukup mati sebagai nasib, ya ikut pasaran saja. Karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah, apa? Tambah. Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar, itu udah bagus. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya bilang saya tanpa diundang pun datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis. Supaya nanti keren. Keren betul, sama itu keren betul. Sujud di bumi. Wah itu pol kerennya tuh, hebat. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjong? Ini kota apa ini? Yang seru yang apa? Yang lain, yang gegis. Gonjong. Semua. Sama lagi. Itu malaikat mesti itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa? 5 menit dan itu pura-pura di
kamar mandi. Keren nggak? Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja, lalu sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya punya. Jangan yang priai yang itu, yang nggak priai itu. Di gudang ya. Di mana? Sampai mesin ya. Mesin sebagai saksi. Ya bagus. Saksinya apa? Buta. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Pas waktu sholat. Saksinya apa? Itu. Bisa berhadapan-hadapan itu saksi yang bisa begitu. Begini ini intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini. Justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu yarjufu fuadu. Dia gemeteran sekali. Nangis pulang itu yarjufu fuadu nangis. Terus bilang ke Khadijah zamiluni zamuni, coba saya kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai yang muannas sama khotoba atau pakai mudzakkar ghaib, mudzakkar mukhatab jamak, tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang normalnya kalau perempuan kan zamilini karena khitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahlun, nama keluarga. Sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni apa? Pakai khitab apa jamak mudzakkar. Khadijah terus dikemulin. Di mana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang di perantauan ya kalau tidak usah lah banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari istri. Jangan bahasakan nyari perempuan, nyari istri ya. Garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Istri. Bagi yang punya. Bos. Akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Oh saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khadijah itu senangnya bukan main. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Aku nggak jadi nabi. Terus tanya Khadijah, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayatu. Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya, "Ma ra'aita?" "Madza tara?" Apa yang kamu lihat? Terus Nabi cerita. Kata Waraqah bin Naufal, "Hadzal namus alladzi ja'a bihi Musa." Bahasa lainnya malak itu namus, dan namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuwah, ya tahun awal apa? Nubuwah. Itu uniknya Waraqah itu bilang begini. Ini Waraqah bin Naufal bilang gini. Doakan saya ini masih hidup. Khina akhrajaka kaum, ketika kaum kamu ngusir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Tokoh yang sangat dihormati, beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu khrijiyah, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fiyajat anhina akhrajaka kaum. Doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab, karena sama dengan latihan bikin mesin saja ini ambil latihan bahasa Arab. Bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang mengalami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiron illa, terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Ya, yang penting dari ini semua apa? Waraqah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali, dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah mengalami
diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari wah kira-kira umur 53 berapa? 53. Tapi Waraqah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sampai ngalami diusir oleh nasib itu ya ada. Cuma itu udah alamat nubuwah, alamat terlantar. Karena yang nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi Khadijah itu masih gak terima, padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi. Tudhilluhul ghamamah, tutil sahab, ada sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah tadi Maisarah menyaksikan apa, dinaungi oleh apa, mendung tadi. Macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli. Masih cari definisi yang ini agak absurd lah. Kata Khadijah gini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang sohibuka, nanti cerita ke saya. Ya, Nabi itu lugu, nggak ngerti kalau itu dites. Ya, suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini Jibril, ini teman saya datang. Ya, Nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh iya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak-agak di pangku manja. Fakasyafat an auratiha, sebagian auratnya Khadijah itu dibuka. Sama udah sampai angkat kelihatan apa yang itu. Ya kira-kira pupunya saja lah yang lebih mudah. Tidak lebih dari itu, jangan macam-macam. Akhirnya terus ditanya, Khadijah tanya, temanmu masih? Enggak, lari. Akhirnya Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril, nggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi diambungi semua. Ini yang saya tunggu-tunggu. Itu malaikat betul, bukan setan. Karena kalau setan tahu orang kamu tahu kan. Artinya apa? Dalailun nubuwah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil yaitu Waraqah bin. Tentu zaman itu Injil masih orisinil, bukan kayak sekarang Lukas Matius. Tentu jadi Injil di sini bukan konotasi yang muharraf ya apa? Enggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Khadijah tambah mantap. Jadi Nabi dites ini ada tahu ya lugu saja, temanmu masih lari. Setelah ditutup lagi, temanmu ada. Oh iya ya sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang, itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Oh, kalau ada orang senangnya bukan main. Nah, melihat awal, saya ulang lagi ya, melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu Maulid itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa, kitab akademik sebetulnya, bukan kitab mantra, kitab akademik. Beliau kalau ngendikan tuh awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid. Supaya semua kelompok terwakili, semua kelompok terwakili. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awaluman amanah Khadijah itu merengut. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awaluman amana minar rijali Abu Bakrin, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid Harisah. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali budaya dimerdekakan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak-agak meles. Jadi seperti gini lah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama, tapi kan ide tok belum terrealisasi. Nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama, tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama lagi lah. Supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua, mau tidak mau kan kita harus ngomong
awaluman bana hadal masjid si'ah. Tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu al-hijarah awalan ini. Wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil jum'ah ini. Lah yang sampean wa awaluman ngerameni ibu masjid. Sudah enggak apa-apa, yang penting awaluman apa? Masuk kategori awal. Nah ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus. Layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awalus syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya, siapa? Yasirnya sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling gak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir inna mau'idakum al-jannah. Sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya. Beliau menangi apa? Fatwa apa? Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terus yang Islam orang-orang sopan tok repot. Beliau pas jalan-jalan ngerti Umar itu kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya bon itu harus tarung. Dan dia petarung yang dulu. Jadi kalau tarung itu menang, ya uangnya apa? Barokahnya kalau tarung apa? Menangan dari bulat kan. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan tok ini kayaknya repot. Walhasil Nabi spontan tuh, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Gak tahu apa bisa diganti a'izzal Islam bi Banser, gak tahu. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan kan jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kok sopan kan ya jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo nak badhe sekali. Monggo. Ya gak pantas-pantas. Oh, sterilkan. Pas pamret sopan Pak Jokowi tidak jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak. Yang minta buku banyak. Singkat cerita, betul. Karena Nabi yang berdoa itu sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk Islam, hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun. Itu saja tidak mesti kamu. Akhirnya umat itu Islam. Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad, masih jangkar kalau manggil masih jangkar, belum Rasulullah. Mana Muhammad? Laqad soba, dia sudah keluar dari agama permanen ya oleh kaum jahiliyah, yaitu agama jahiliyah. Ketemu sama temannya, apa Mar kamu cari Muhammad ngapain? Mau saya bunuh karena dia bikin agama baru. Laqad ja'a bidinin mukhtas, dia membawa agama baru. Terus kata temannya, kamu ngapain ngurusin Muhammad? Adik kamu itu sudah kata dia, urusin dulu adik kamu. Wah masa iya? Terus akhirnya nyari Fatimah itu adiknya di rumah iparnya. Ketika datang di situ adiknya pas belajar sama suaminya belajar surat Toha. Toha ma anzalna alikal Qur'an apa? Litasqa illa tazkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati aula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Nangis sumpah. Ini enggak mungkin kalam manusia, kalam seindah ini enggak mungkin kalam manusia. Singkat cerita dia akhirnya Islam. Islam terus nyari Nabi. Kebetulan Nabi sedang istafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Ketika Nabi mau masuk, karena dia terkenal preman, kata Hamzah, ya Rasulullah kamu sembunyi. Umar saya ngadapin Hamzah, walhasil dia menceritakan imannya. Setelah dia iman, apa yang dilakukan pertama? Itu marani Umayyah Abu Jahal. Awas, ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Wah sudah. Akhirnya yang dulu mengancam-ancam Nabi, mengancam-ancam sahabat selesai karena sekarang gantian diancam umat. Bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan khitab fasda' bima tu'mar. Muhammad kamu harus terang-terangan dalam dakwah karena sudah punya backingan bernama Muhammad. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ya ada orang yang kayak Abu Bakar, ada orang yang kayak Umar. Ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar, ada kebaikan yang hanya terwakili orang-orang kayak.
Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita di mana, yang penting itu niatnya baik, diniatin sholihah dengan niat yang baik. Jangan kubu-kubunan yang tanpa ilmu. Sebenarnya dalam sejarah itu biasa. Bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itu, layyinal janib. Ketika mau meninggal, itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia, yaitu menunjuk Umar. Kayak apa insafnya Abu Bakar? Karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang nggak terwakili oleh orang sopan. Coba kalau ada penjahat, orang Solo atau orang Jogja, yang sopan-sopan itu, terus ada penjahat, monggo sakit sana. Tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak, ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura, tamunya lari. Mau apa kok? Artinya gini loh ya. Ya kalau ngadupin penjahat mungkin pas orang Madura, kalau menerima tamu pas orang Solo. Ya proporsional saja lah, tidak usah memaksakan. Paham ini dong ya? Clear ya? Ya clear ya? Jadi hidup itu proporsional saja. Ya coba saja, punya acara keren terus menerima tamunya Madura, Batak, apalagi yang keras-keras. Medan. Nah, sama. Makanya kalau guyonannya itu rumah kebakaran, yang punya rumah itu orang Jogja kan, ngapunten badhe matur, wonten napa ngapunten sampe. Ini dalam jenengan kebakaran. Padahal nyuwun sewu anak jenengan tesih teng lebet. Artinya ada momen yang sopan itu tidak boleh, apa? Yang sopan itu kalau ada kebakaran, yang punya rumah baru minum enak-enak mau bebas, itu loh mau kebakaran harus gitu, mau tidak mau harus tidak sopan kan gitu. Jadi sopan ada maudenya, nggak sopan ya ada maudenya. Sehingga dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandalawi, yang paling saya kenang adalah beliau menceritakan makalahnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengenang Umar ditanya, "Laqad kunta faddan walidul qalbi." Kamu itu pemimpin tapi keras sekali. Kata Umar, "Saya ini berusaha layyinal janib. Fa wallah laqad khasyitu fillah. Walakot khosyitu fil ghilm." Kamu tidak tahu perasaan saya. Saya ini kalau sedang halus ya istighfar sama Allah. Kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Itu banyak mufassiru hadal maqalah yang menafsirkan gini. Dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya. Dalam tegas juga ada dosanya, karena manusia tidak pernah sempurna. Saya beri contoh begini, ini analogi yang paling gampang, yang siapapun kalau insaf pasti paham, bukan mungkin paham tapi pasti paham. Misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran, itu kejadian lanangan kalau ngidul, pokoknya sering maksiat. Kemudian ada Pak D yang hildo, yang ghalid, yang keras. Pasti ponakannya nggak pernah ke situ, paling dimarahin. Yang satu Pak D yang satu atau Pak Ali yang satu layyinal janib, pacarnya jadak segitu ya nggak apa-apa. Paribasannya rangkul-rangkulan di situ ya nggak apa-apa. Potensinya pasti sama. Yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan, ya enggak? Iya. Yang akibatnya dianggap pelegalan. Yang keras karena tidak pernah disowani, akhirnya juga pembiaran, nggak pernah tarbiyah karena keras ini nggak pernah dia bisa menyentuh, berproses membina ponakannya. Natijanya sama-sama pembiaran, ya kan? Yang keras pembiaran karena nggak pernah sambung. Yang lunak karena dianggap pelegalan. Jelas kan? Jelas ya? Begitu juga kondisi kita ngadepi maksiat. Yang terlalu lunak dianggap kayak gak peduli, gak apa-apa. Yang terlalu keras gak berproses tarbiyah, gak ada fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafadhal ghalidul qalbi lan faddu minhu. Maka lewat pertemuan ini saya ingin ya, Islam itu dibawa secara mudah, secara logis, gak usah berlebihan. Ya sudah, kita ikuti ulama-ulama dulu dengan referensi-referensi dulu. Jadi ini penting sekali, karena ayat tentang tegas ya ada, ayat tentang lunak ya ada, semuanya harus proper. Bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur itu yang hadir mungkin 10.000. Itu kiainya itu punya pondok unggulan. Saya bilang, meskipun beliau punya pondok unggulan, saya sudah pamit. Nanti saya kritik pondok unggulan mohon diterima, ya siap. Terus saya bilang begini, pondok unggulan itu ya baik, tapi ya masa orang ngaji misalnya gini, misalnya saya bikin pondok unggulan, siswa yang saya terima itu sudah hafal Quran 10 juz,
yang bayar 10 juta. Lalu orang miskin itu mau mondok di mana kalau aturannya seperti itu harus bayar 10 juta? Lalu yang goblok-goblok mau ngaji gimana? Harus hafal 10. Makanya aneh, pabrik-pabrik aneh menerima yang sudah pengalaman kerja. Sudah pengalaman kerja ya tidak ngelamar, sudah punya pekerjaan. Gimana orang nyari kerja yang belum? Mana saja. Nah, saya kemarin ngaji di UI juga bilang gitu, kampus-kampus itu baik karena bikin standar ini SAG, ini MA, ini dokter bagus. Tapi andaikan semuanya belajar Islam lewat kampus, masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu? Lalu bangga kalau belajar Islam gimana? Ini barokahnya kiai-kiai yang nggak punya gelar di musola, kadang santrinya datang, kadang nggak jelas lah. Tapi bagus, siapa saja bisa belajar kapan? Coba kalau pendidikan Islam hanya ada di kampus, mau belajar saja harus kuliah dulu. Yang tua-tua nggak bisa belajar. Coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persyaratan, mau ngaji daftar dulu, silakan ke sekretariat. Sudah diselesaikan administrasinya. Maka bergembiralah kiai musola yang tidak bersertifikasi karena konsultan Islam sing on time setiap saat. Ya itu barokah. Apalagi santri-santri yang goblok itu barokahnya luar biasa. Betul. Saya tuh punya sekian santri yang dulu teman saya, kelihatannya goblok, tapi manfaatnya luar biasa. Cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia. Dia tuh di pedalaman Kalimantan, di tengah hutan. Ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah disebut ilegal logging, tapi dulu. Ya dia nggak nyuri, karena perasaannya orang sana ya milik wilayah, dia ikut orang sana. Terus singkat cerita, orangnya hanya kadang 20. Terus tanya, dulu nggak ada HP, Gus saya ini hanya 20 orang di tengah hutan, Jumatan enggak? Maka saya bilang menurut fikih Syafi'i tidak wajib karena hanya 20, tidak 40. Tapi kalau ingin duhur ya nggak apa-apa. Enggak, Gus kalau diajak duhur nggak mau, Jumat-Jumat kok duhuran. Masyarakatnya ya lucu. Oh ya nggak apa-apa Jumatan, tak carikan madhab kata saya. Saya kan kebetulan ya mengkaji al-madhabul arba'a. Singkat cerita begini, natijahnya apa? Kadang kita yang pinter, yang LC, yang doktor, itu dakwah kemudian nyun sewu dengan tanda kutip mendapat honor. Sementara yang goblok kadang itu karena nggak ada tanah wakafnya, tanahnya diwakafkan, punya uang diberikan. Intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri masjid, kadang yang pinter mendapat bisyarah dari uang kas masjid. Artinya introspeksi saja, meskipun itu halal, saya ulangi itu halal, tapi kita introspeksi. Ini pentingnya selalu kita berdoa Rabbana dzalamna anfusana wa illam Lo pernah saya disuani orang juara MTQ terus mendapat umroh. Dia bangganya bukan main. Saya ini kiai sering ada yang saya bilang gini, kamu umroh saya senang. Bagaimanapun ini prestasi karena barokahnya Quran. Tapi kamu juga harus hormat sama kiai musola. Itu ngulang Quran puluhan tahun tidak pernah dapat hadiah. Coba hafal Quran kemudian lanyak dan dapat hadiah umroh itu kan cara bahasa agamanya manfaatuhu maksurah. Manfaat umroh itu kan hanya untuk dia. Tapi kiai yang ngulang di musola-musola ngajar 10 tahun berapa ratus orang yang bisa baca Quran karena dia tidak ada yang ngasih hadiah umroh. Kira-kira fadhoilnya, keutamaannya indallah utama mana coba? Ini minterkan orang banyak tanpa hadiah. Ini pinter dadakan lewat lomba lagi dapat umroh. Tentu kita tidak mengharamkan itu, kita respect masalah. Tapi kalau mau luhur salah lawan pasti. Karena kalau mau luhur nanti menafikan keistimewaan orang-orang yang istiqomah mengajar. Jadi kita fair saja. Ini juga penting untuk syiar, ya supaya anak-anak semangat hafalkan. Tapi jangan lupa yang sedang ngajar-ngajar yang nggak jelas tadi. Yang muridnya kadang 3, kadang 2, tak tanya Pak ya yang ngaji berapa? 10 Gus. Nah, yang datang 2 ya biasa gini Gus. Kadang 2, kadang 1. Ya seperti di sini di perantauan jamaahnya pasti tidak istiqomah, tak jamin itu. Jadi tidak usah saya tanyakan itu sudah pasti. Jadi jamaah itu nomor 2, nunggu pas nganggur liburan dan gitu. Jadi saya mohon beragama itu diniatin saja. Ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang-ulang. Sementing hak gue qalbin salim. Makanya kata Allah, zaman itu illa man atawaha bi qalbin salim. Yang selamat di hari mahsyar itu hanya satu, orang yang sowan Allah bi qalbin dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu melihat kubu lain ya dengan insaf. Ya melihat yang kunut ya biasa, tidak kunut biasa itu masalah khilafiyah biasa.
Dulu itu Imam Abu Hanifah tidak pernah kunut. Jadi tidak kunut itu bukan mazhab Muhammadiyah, mazhabnya Abu Hanifah. Muhammadiyah tidak mujaddid, juga tidak mujtahid. Yang kunut juga bukan mazhab Hasyim, mazhabnya Imam Syafi'i. Dulu ya biasa. Imam Syafi'i itu kalau Jumatan di Masjid Abu Hanifah ya enggak kunut. Ketika ditanya 5 dalam takbir, waqad qulta bi sunniyati. Kenapa kamu tidak kunut padahal kamu berpendapat kunut itu sunnah? Jawabannya Imam Syafi'i, adaban ma'ahadal imam. Saya sungkan sama imam. Padahal Imam Abu Hanifah waktu itu sudah wafat, hanya makamnya. Dulu itu biasa sekali karena apa ya? Karena mereka pandangannya luas. Apa? Pandangannya. Ada seorang ulama ditanya, kalau ada orang kawin yang nyuwun sewu hamil di luar nikah, kemudian akhirnya nikah, bagus enggak? Saya ulang lagi, enggak usah aku tertawa, awas kalau tertawa. Ada orang hamil di luar, kemudian dinikahi sama yang hamil, itu bagus enggak? Ada ulama yang bilang baguslah. Kan kaget ulama yang garis keras. Wah, bilang-bilang dirajam atau dipukulin kayak teko. Kira-kira kan pikirannya gitu karena suka ngadili orang ya. Ini ada di kitab Mizan Kubra. Kalau nggak percaya lihat di kitab Ikhtilaful A'immah Rahman. Karena cara berpikir sederhana. Terus dia punya riwayat dari Rasulullah SAW yang ngomentari seperti itu, jawabannya begini. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Saya ulang lagi. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi nikah. Misalnya malam ini dia masih kumpul kebo, terus paginya nikah, malamnya lagi kan sudah sah. Artinya apa? Dia keluar dari tradisi sifat, sekarang ke tradisi nikah. Artinya melihatnya masa depan saja, tidak usah lihat masa belakang. Jadi ulama ya ringan saja. Ya ada ulama yang tetap marah. Susah apa sih langsung kawin disik-disik, ngapain baru setelah itu kawin? Ya bagus supaya jadi apa ya, supaya jadi pelajaran. Ya monggo saja yang tetap keras supaya apa tanfir, kalau dalam bahasa Arab tanfir, tasna atau takbir, memperburukan yang memang tapi yang ini juga bagus, sudah kadung ya sudah, sekarang dia mau tobat ya dikomentari saja qad kharaja min sifatin ila. Ini penting saya utarakan, jadi nanti mungkin saya ada 1-2 pertanyaan, 2 saja lah, saya capek ini karena yang berat pertanyaan jangan keluar, saya lagi pertanyaan jangan keluar. Terus yang ringan-ringan saja, karena agama ini dibangun dengan keringanan. Tadi yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan kalau pertanyaannya ekstrim itu nanti rusak. Kata Rasulullah, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu orang rusak itu karena banyak tanya. Karena nanti kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung. Karena apa ya? Orang tanya itu tadi mengkritisi perintah. Sampai tahu kenapa malaikat dimarahin Allah? Gara-gara apa? Tanya. Ya tak ceritanya sedikit ya. Allah kan memaklumatkan ke alam langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah fil ard. Malaikat langsung tanya apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Yang benar saja ya Allah, tolong dievaluasi. Manusia itu kan potensinya rusak. Yufsidu itu fi'il mudhari', berarti mustakbal. Cara terjemahan bebasnya manusia itu berpotensi merusak. Wa yasfiku dima, dan berpotensi mengalirkan. Betul hanya tanya, tapi artinya kan gini, ya Allah, kali ini kayaknya enggak pas keputusan kau. Tolonglah Deva. Makanya Allah marah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lu roh apa? Menang. Karena tanya ini. Makanya syaratnya Nabi itu harus ummi. Enggak boleh intelektual jadi Nabi. Bahaya itu nanti. Misalnya intelektual jadi Nabi, kok ketemu malaikat di gua Hira, kenapa di sini, kenapa tidak di mall saja? Jadi repot tadi. Karena semua disoal secara intelektual. Makanya saya syukur sama tidak jadi nabi dan tidak akan jadi nabi. Naral inteleknya itu. Jadi ini penting saya utarakan, karena sekarang itu agama mau dicerdasin, ngajinya agak gelem tapi mau kritis. Itu bahaya betul. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masa ini, karena banyak pertanyaan. Ini bahaya betul. Masa Allah dievaluasi? Allah? Makanya saya termasuk gak senang ketika ada sholat gini, peregangan apa pernapasan, terus kalau sujud apa, saya tidak senang. Saya senang saya gini, nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam yoga.
Gini saja, semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya, saya yakin ada hikmah. Tapi tidak usah hikmah ini jadi tujuan. Kalau nanti jadi tujuan, terus orang bilang gini, itu sholat terus sakit, yang nggak sholat sehat, habis kamu. Ya kan? Tapi kalau ada orang tahu hikmahnya gini untuk apa, narik nafas atau apa, yang gini, ya monggo lah sauni-unimu, ya nggak apa-apa lah seperti itu. Tapi kalau jadi tujuan, jadi ya sudah, yang benar sholat itu apa? Sholat itu bukti ketundukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjud waqtarib, kalau berani sujud berarti insya Allah dekat sama Allah. Karena itu bentuk tawadhu, bentuk tadzallul, bentuk ubudiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Lalu terus dianalisis ini fungsinya gini, wah repot. Lah nanti kalau ada senam yoga tandingannya lebih efektif. Saya jantungan, sujud kok nggak ngefek, tapi setelah ikut yoga kok ngefek. Saya loh ya, orang boleh nggak berpendapat sependapat sama saya, tapi kalau nggak sependapat keterlaluan yakin. Karena dari saya jelas, ya namanya wasjud ya udah ada di hadis di Quran, wasjud wa tasfu, atau sujud dan kamu menjadi nggak ada yang ada ya wasjud. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa langsung selesai aja? Ya, ya. Masalah keimanan. Tanya apa lo? Kalau tanya boleh ya gimana? Masalah keimanan tentang qada dan qadar. Oh iya. Kalau qada dan qadar itu kita sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat? Oh iya. Betul. Ya seperti mukadimah saya tadi ya. Jadi ngaji itu harus kafah. Kafah itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan qada qadar, tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan qada qadar. Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja qada qadar, terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah qada qadar kamu tidak berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan karena Nabi itu ngendikan pasti dua kali. Saya jamin di setiap konteks sosial Nabi pasti ngendikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah ngendikan idza dzikiral qadar fa'amsiku wa idza dzikiru ashabi fa'amsiku. Jika umatku telah menjustifikasi qada dan qadar fa'amsiku, kamu jangan ikut-ikut. Karena nanti akan yang zina nggak apa-apa, saya sudah qada qadar, yang maling ya nggak apa-apa karena sudah qada. Wah bahaya, bisa hancur syariat terus. Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnadkan itu ke qada qadar. Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis Sahih itu jelas. Ini dengerin, ini betul di hadis Sahih. Nabi Musa itu santri Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama, semua Nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam roh. Nabi loh ya, ada sampean Nabi. Sama tidak usah ambisi begitu, Nabi. Ketika beliau diangkat di alam roh itu ketemu Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan Abul Basar, tokoh utama ada. Pertama ketemu langsung ngomong gini, anta Adam, kamu betul yang namanya Adam? Ya saya Adam. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Siapa hadisnya? Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara kamu orang enggak hidup di surga. Jadi kalau sampai marah gara-gara kamu, saya harus cari uang sampai Korea. Coba kalau kita masih di surga, enggak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan, nggak punya istri jelek, semuanya cantik karena bidadari. Gara-gara jenengan kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga. Nabi Adam itu karena orang sepuh ya, beliau santai saja. Anta Musa, kamu betul Musa? Ya saya Musa. Anta kalimu, oh ya saya kalimu. Anta Sofio, ya saya. Nabi Adam masih muji-muji. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sama nanti ngelawan saya tetap bijak insya Allah. Tapi sampean bisa neraka, ngelawan dia itu dosa. Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Musa, Nabi Adam masih anta sofiyo, anta kalimu. Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa? Iya ya Musa. Iya ya Nabi Adam, ya betul. Berarti kamu mengkritik saya, atalu munani fi amrin qad qadahu. Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah diqada-qadar oleh Allah sebelum saya lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah, sudah ditulis skenario-nya. Nanti Adam akan salah, terus keluar dari surga. Memang dari awal Allah skenario
Itu ibarat istri kamu sudah tahu, ini kalau miskin setia, kalau sudah kaya nanti pola, itu sudah tahu. Tapi anehnya istri kamu ketika nyata pola kok tidak siap. Padahal sebetulnya sudah tahu, dia tidak bangga dengan apa yang kamu udah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren. Misalnya, itu saya tidak pernah bangga. Karena memang ditulis kalau suatu saat Gus Bal itu keren. Jadi bangganya di mana? Kan sesuai skena. Jadi untuk menghilangkan ujub bangga itu dengan cara iman sama qada qadar. Terus likaila tak sawala wafatakum, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah kelewat. Misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri, suami, macam-macam lah, utangnya banyak, sudah bangkit saja, sudah takdir. Jadi mungkin ada yang mencarikan, coba ini carikan, mungkin di surat Hadid itu apa yang tadi dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi apa? Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila taksau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi qada qadar ditulis supaya kamu tidak putus asa menyesali apa yang sudah kelewat dan bangga kumaluhur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden, untuk menghilangkan ujub ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi ya biasa saja sesuai skenario. Nah, ya sama seperti sampai suatu saat tua, terus untukmu coplok, terus dedek-dedek, kepleset tigo. Soalnya harus sama saja. Zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, ya sudah, memang akan seperti itu. Jadi ringan saja, ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan dengan ya cukup ya. Satu lagi aja dengan. Kalau nggak salah itu surat Hadid. Biar ditahukan suratnya. Diumumkan siapa? Surat apa? Hadid 22. Hadid 22 ya. Hadid 22. Ya, Mas. Berdiri aja nggak apa-apa. Oh enggak, oh ya nggak apa-apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebuah kehormatan bisa bertemu sama Kiai pada malam ini. Ya. Sebenarnya saya baru kenal Kiai itu 3 minggu yang lalu lewat YouTube. Ya. Ada yang kirim di FB saya, walaupun dengan komentar yang agak mirip lah. Iya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Kiai membahas masalah perang Handar, yang mengatakan bahwa Nabi itu waktu itu santai saja, tidak tahu apa-apa, tapi ada Salman dia menyampaikan ini terus komentarnya netizen tapi pertanyaan saya itu bukan itu Pak. Iya gimana? Pertanyaan saya itu saya tertarik. Kenapa cara pasang sokoknya itu ada rambut di? Iya. Sebenarnya hal umum. Saya bukan ahli apa Al-Quran, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah dari aku meskipun satu ayat itu walaupun itu cuma satu ayat dari aku balihu anni walau ayat yang itu menurut saya menjadi dengan dunia medsos saat ini orang yang betul-betul mungkin bukan cuma sekedar satu ayat, cuma satu kata itu di broadcast yang mungkin memacu perdebatan. Makanya ini begini, namanya siapa? Sulaiman. Begini saja, ini saya jawab. Tapi ini ringan, sama relax saja santai. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh. Madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya. Padahal Nabi itu dikawal oleh nubuwah. Ini bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makum tatadri mal kitabu walal iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didhawuhi Allah makum tatadri mal kitab wal iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh. Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu.
Lah mungkin netizen nyuwun sewu, bukannya ngeritik, bukannya apa, mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu, itu bukan sifat dzam, tapi sifat madh, memuji. Di Quran banyak kalimat ma kunta tadri mal kitab walal iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca, tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah, itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, mater, nggak bisa baca juga mater, sifat pujian. Kalau kamu nggak bisa baca, buruk sekali. Itu jelas. Ya kan, tahu semua kan, ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena wah. Ya. Soal gaya peci saya ini Islam khas, ya khas. Nah, yang ini yang penting, yang pertanyaan sampean terakhir bali wa ani walau aja. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan, mengutip kutipan tokoh atau apa hanya sepotong-potong, itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa Arab. Inna Allaha la yastahi, terus wakaf ya Pak. Terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Sehingga di ilmu Quran itu diaturkan ada wakaf yang haram, yaitu wakaf yang rusak makna. Harus diteruskan. Inna Allaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'u. Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun makhluk itu. Misalnya membuat perumpamaan dengan nyamuk. Coba kalau bacanya satu ayat terpotong, Inna Allaha la yastahi, Allah tidak malu. Bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah kadang kutip kiai ya gitu. Jadi apa ya tadi belum mendengarin kompletnya ngaji. Jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu, itu sebenarnya madh itu ngelem karena memang begitu. Makanya Allah bilang ma kunta tadri mal kitab walal iman. Muhammad, kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab, maknanya iman. Tapi nggak tahu ini untuk Nabi kelebihan, karena kalau Nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil, dari yang macam-macam. Makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan walaqad na'lamu annahu yaquluna inna ma yu'allimuhu basar. Muhammad pinter macam pernah belajar. Terus Allah menjawab, Muhammad itu nggak pernah belajar, bahkan baca saja tidak. Jadi kalau Nabi dikatakan nggak bisa baca, nggak tahu, itu madh. Saya ulang lagi, untuk Nabi itu madh. Sehingga semua yang dilakukan Nabi in huwa illa wahyun yuha, semua hanya berdasar wahyu. Ini bedanya Nabi dengan selain Nabi. Makanya Nabi itu nggak pernah baca, nggak boleh memang. Karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk Nabi, supaya semuanya orisinil dari Allah. Nabi itu sama Allah dikosongkan, semuanya kosong. Terus semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas. Jadi baliwani walau ayat itu saya mohon, maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan, enggak. Ayat yang muhkamah, yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya enggak boleh. Tadi misalnya dipotong apa inna Allaha la yastahi, kan kayak. Makanya di bab ilmu tajwid kan diterangkan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda mim ma'rifatil wuqufi. Setelah kamu tahu tajwid, ikhfa, idhar, idgham, kamu harus mengenal ilmu waqaf. Karena sekali salah waqaf itu fa. Ya gitu Mas Sulaiman ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC-nya. Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ij'alna mutawakkilina bika muta'abina bika mutanasirina bika ya Allah wa ij'alna mimman nasara dinaka fi ayyatin ya Allah wa ammir ya Allah biladaka wa bilad Korea wa jami'a biladika ya Allah ma'murina bittaqwa ma'murina bisujud wa ij'alna ya Allah mimma yakhdumu masjidaka wa yu'amiru masajidaka wa yu'amiru hadati wa yu'li kalimataka al-ulya ya Allah waj'alna ya Allah mimman sabbahaka wa hamdaka wa kabbaraka wa wahdaka ya Allah waj'alna mimman syarraka dalika talaban ridhoka wa ila'an di kalimatika al-ulya
Ya Allah, inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qalbi wa ta'lim biha syasi wa taruddu biha al-fitana anna ya Allah, wadfa'anna al-afat wal balaya ya Allah.